Kalian tahu apa yang lebih menakutkan daripada jatuh miskin? Jawabannya adalah merasa kaya padahal sebenarnya sedang sekarat secara finansial. Coba cek mutasi rekening kalian sebulan terakhir. Berapa banyak nominal yang keluar untuk hal-hal yang kalian sebut kebutuhan, tapi sebenarnya hanyalah pelarian. Jika kalian merasa sudah bekerja mati-matian tapi aset tidak pernah bertumbuh, selamat, kalian mungkin sedang terjebak dalam sabotase diri yang paling rapi dalam sejarah modern. Kita seringkali merasa aman hanya karena masih bisa memesan kopi literan atau mengganti gadget setiap tahun, tanpa sadar bahwa kenyamanan-kenyamanan kecil ini adalah predator yang sedang memangsa masa depan kalian secara perlahan. Banyak dari kita terjebak dalam delusi. Kita mengira sedang membangun hidup yang layak, padahal kita hanya sedang membangun penjara yang lebih bagus. Kita sibuk mengejar standar hidup yang terus meningkat, namun di saat yang sama, daya tahan finansial kita justru semakin keropos. Masalahnya bukan pada seberapa besar gaji kalian, tapi pada seberapa cepat otak kalian beradaptasi dengan kemewahan fungsional yang sebenarnya tidak esensial. Ini bukan sekedar soal hemat atau pelit, ini soal memahami bagaimana sistem di kepala kalian sedang bekerja sama dengan industri untuk memastikan kalian tetap berada di kelas menengah selamanya. Ada sebuah lubang hitam psikologis yang jarang disadari, yang membuat setiap kenaikan pendapatan kalian langsung habis terserap oleh standar kenyamanan baru yang kalian ciptakan sendiri. Jika kalian tidak segera menyadari mekanisme ini, kerja keras kalian selama puluhan tahun hanya akan berakhir untuk membiayai gaya hidup yang sebenarnya tidak membuat kalian lebih bahagia. Saya akan bedah fakta pahit tentang bagaimana kenyamanan yang kalian banggakan hari ini sebenarnya adalah racun dosis kecil yang sedang melumpuhkan masa depan sukses kalian. Pastikan kalian menyimak ini sampai tuntas, karena kebenaran yang akan saya ungkap bisa jadi adalah alasan mengapa kalian sulit kaya meski sudah bekerja luar biasa keras. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kita hidup di era di mana konsumerisme dibungkus dengan narasi kesehatan mental. Setiap kali merasa stres karena tugas atau pekerjaan, pelariannya adalah check out belanjaan atau memesan makanan mahal melalui aplikasi. Kita menyebutnya self-reward, tapi kalau dilakukan setiap hari, itu bukan lagi penghargaan. Itu adalah kebocoran finansial yang dianggap normal. Lihatlah fenomena di sekitar kita. Mahasiswa atau pekerja muda sekarang merasa tidak lengkap kalau tidak memegang kopi brand internasional seharga Rp50.000 di tangan mereka. Kita merasa tertinggal kalau tidak berlangganan 3-4 platform streaming sekaligus. Padahal waktu kita habis hanya untuk scrolling mencari tontonan tanpa benar-benar menikmatinya. Belum lagi urusan gadget. Ada dorongan aneh yang membuat kita merasa harus ganti HP setiap kali seri terbaru keluar, meskipun HP yang lama masih berfungsi sempurna. Kondisi ini menciptakan sebuah standar hidup palsu. Kita melihat teman di media sosial pamer gaya hidup tertentu, lalu otak kita secara otomatis menganggap itu sebagai standar minimal untuk bahagia. Akhirnya kita terjebak dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Kita bekerja lebih keras bukan untuk menabung atau investasi, tapi untuk mempertahankan gengsi agar tetap terlihat setara dengan lingkungan kita. Inilah situasi nyata yang sedang kita hadapi. Kita berada di zona nyaman yang sangat berbahaya. Kita merasa aman karena bisa membeli apapun yang kita inginkan saat ini, tanpa sadar bahwa kemampuan kita untuk bertahan hidup di masa depan sedang dikuras habis. Kita lebih takut tidak dianggap keren hari ini daripada takut jatuh miskin 10 tahun ke depan. Tanpa disadari, kenyamanan-kenyamanan kecil ini telah menjadi kandu yang membuat kita kehilangan daya kritis terhadap masa depan kita sendiri. Mari kita pakai logika paling dasar. Banyak orang berpikir, cuma kopi 50.000, atau cuma nambah 100.000 buat langganan streaming. Secara nominal itu angka kecil, tapi secara sistemik itu adalah pembunuhan berencana terhadap aset masa depan kalian. Masalahnya bukan pada nominalnya, tapi pada hilangnya opportunity cost. Ketika uang itu menguap untuk kenyamanan sesaat, kalian kehilangan daya ungkit dari bunga majemuk yang seharusnya bekerja untuk kalian selama 10 tahun ke depan. Kalian sedang menukar kebebasan finansial masa depan dengan dopamin murah berdurasi 15 menit. Secara psikologis, ada alasan ilmiah mengapa kita sulit berhenti. Hedonic adaptation. Ini adalah kecenderungan manusia untuk kembali ke tingkat kebahagiaan stabil meskipun ada perubahan besar dalam hidup, baik positif maupun negatif. Artinya, ketika kalian naik gaji dan mulai terbiasa dengan gaya hidup yang lebih mewah, kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Kalian akan segera menganggap kemewahan itu sebagai kebutuhan standar. Akibatnya, kalian butuh dosis yang lebih tinggi lagi untuk merasa bahagia. Dulu makan di pinggir jalan sudah cukup, sekarang harus di kafe yang estetik. Dulu HP kelas menengah sudah oke, sekarang harus yang paling mahal. Kalian sedang berada di atas treadmill hedonis. Kalian lari sekencang mungkin, menghabiskan energi dan uang yang besar, tapi posisi finansial kalian tidak berpindah 1 inci pun. Coba hitung total pengeluaran kenyamanan kalian dalam setahun. Angka itu jika diinvestasikan ke instrumen yang tepat, bisa jadi adalah modal bisnis atau DP rumah yang selalu kalian keluhkan harganya makin mahal. Ironis bukan? Kita mengeluh harga properti tidak masuk akal, tapi di saat yang sama, kita menyiram uang kita ke lubang pembuangan gaya hidup setiap hari. Kita terjebak dalam siklus. Kerja, capek, beli kenyamanan, uang habis, harus kerja lagi. Ini bukan hidup, ini adalah perbudakan modern yang kita desain sendiri. Inilah kebenaran pahit yang harus kalian telan. Kalian sedang merampok diri kalian di masa depan.
Bayangkan sebuah kapal pesiar mewah bernama Masa Depan Sukses. Kapal itu dirancang untuk membawa kalian ke pulau kebebasan finansial. Namun setiap kali kalian memilih kenyamanan palsu hari ini, setiap kopi mahal yang tidak perlu, setiap cicilan gadget hanya demi gengsi, setiap langganan hiburan yang jarang ditonton, kalian sebenarnya sedang menusukkan jarum ke lambung kapal tersebut. Satu lubang kecil memang tidak akan langsung menenggelamkan kapal. Tapi ribuan lubang jarum yang kalian buat setiap hari akan memastikan satu hal, kalian tidak akan sampai ke tujuan. Kalian akan karam di tengah samudra kelas menengah, sibuk menguras air dengan ember kecil bernama gaji bulanan. Sementara orang lain yang paham konsep ini sudah meluncur jauh dengan mesin investasi yang solid. Tragedi sebenarnya bukan saat kalian tidak punya uang, tapi saat kalian sadar bahwa selama 10 tahun terakhir, kalian punya cukup uang untuk jadi kaya. Namun kalian justru memilih untuk menukarnya dengan kenyamanan yang sekarang sudah sampah. Kalian tidak sedang menikmati hasil kerja keras. Kalian sedang mengkonsumsi benih yang seharusnya ditanam. Saat kalian tersadar nanti, satu-satunya yang tersisa hanyalah memori tentang rasa kopi yang sudah menguap dan gadget usang yang sudah tidak ada harganya. Kalian telah menukar kemerdekaan seumur hidup dengan kesenangan yang hanya bertahan beberapa jam. Benang merah dari semua kekacauan ini bermuara pada satu prinsip fundamental yang sering kita lupakan. Kekayaan sejati adalah apa yang tidak kalian lihat. Sedangkan kemiskinan seringkali adalah apa yang kalian pamerkan. Masalah utama kita bukan terletak pada rendahnya pendapatan, melainkan pada ketidakmampuan kita untuk mengendalikan batas kecukupan di dalam kepala. Inilah prinsip yang harus kalian tanamkan. Lari dari adaptasi hedonik adalah satu-satunya cara untuk menang. Ketika kalian membiarkan standar hidup naik seiring dengan kenaikan pendapatan, kalian sebenarnya tidak sedang bertumbuh. Kalian hanya sedang memperbesar beban hidup. Prinsip utamanya adalah pemisahan antara kemampuan finansial dan gaya hidup. Hanya karena kalian mampu membeli sesuatu, bukan berarti kalian harus membelinya. Banyak orang terjebak menjadi budak kenyamanan karena mereka gagal membedakan antara investasi pada kualitas hidup dengan investasi pada ego. Pelajaran intinya adalah, disiplin terhadap hal-hal kecil adalah benteng pertahanan terakhir kalian. Jika kalian tidak bisa mengontrol keinginan untuk membeli kopi mahal yang sebenarnya bisa kalian buat sendiri, jangan harap kalian bisa mengontrol modal besar untuk investasi di masa depan. Sukses bukan tentang seberapa banyak uang yang mengalir masuk ke rekening kalian, tapi tentang seberapa banyak uang yang berhasil kalian tahan agar tidak bocor ke kantong orang lain melalui industri gaya hidup. Kalian harus sadar bahwa setiap rupiah yang kalian keluarkan untuk kenyamanan yang tidak esensial adalah suara yang kalian berikan untuk tetap menjadi pekerja seumur hidup. Sebaliknya, setiap rupiah yang kalian simpan dan investasikan adalah tentara yang akan berperang untuk memerdekakan waktu kalian di masa depan. Jangan biarkan kenyamanan menjadi harga yang kalian bayar untuk kegagalan di masa tua. Kendali ada di tangan kalian, bukan di tangan tren yang sedang lewat. Sekarang mari kita bicara tentang jalan keluar. Bagaimana cara berhenti menjadi budak dari kenyamanan yang menghancurkan ini tanpa harus hidup seperti pertapa di gua? Jawabannya bukan dengan menyiksa diri, tapi dengan melakukan rekayasa psikologis terhadap kebiasaan konsumsi kalian. Strategi pertamanya adalah menerapkan 72 hours rule. Setiap kali kalian merasa butuh sesuatu yang bersifat tersier, baik itu sepatu baru, gadget, atau barang hobi, tunggu 72 jam sebelum menekan tombol bayar. Seringkali keinginan itu hanyalah lonjakan dopamin sesaat yang akan hilang setelah 3 hari. Insight kuncinya adalah kuasai ambang batas hedonik kalian. Jangan biarkan standar hidup kalian naik secara otomatis saat pendapatan meningkat. Jika gaji kalian naik 20%, tabung atau investasikan 15% dari kenaikan tersebut, dan hanya gunakan 5% untuk apresiasi diri. Dengan cara ini kalian tetap bisa menikmati hasil kerja keras tanpa membiarkan gaya hidup menelan seluruh masa depan kalian. Kalian harus punya anggaran kebocoran yang terukur. Tentukan batas maksimal untuk kopi, langganan streaming, dan hiburan. Jika batas itu habis, tidak ada kompromi. Disiplin inilah yang membedakan kelas menengah yang akan terus terjepit dengan mereka yang sedang membangun kekaisaran finansial. Solusi jangka panjangnya adalah mengalihkan fokus dari consumption joy, kebahagiaan membeli, ke production joy, kebahagiaan membangun. Mulailah merasa bangga saat melihat angka investasi kalian bertumbuh, bukan saat barang belanjaan kalian sampai di rumah. Ubah mindset kalian. Kenyamanan yang sesungguhnya bukanlah kasur yang empuk dan AC yang dingin di apartemen sewa, melainkan ketenangan pikiran saat tahu bahwa kalian punya aset yang cukup untuk tidak perlu bekerja lagi jika kalian tidak mau. Itulah definisi kenyamanan yang hakiki. Bukan kenyamanan yang dibeli dengan mencicil, tapi kenyamanan yang lahir dari kebebasan. Pada akhirnya, hidup adalah tentang memilih salah satu dari dua rasa sakit. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Disiplin hari ini terasa berat, tapi penyesalan di masa tua karena kehilangan kesempatan adalah beban yang tidak akan sanggup kalian pikul.
Jangan biarkan masa depan sukses kalian tenggelam hanya karena kalian terlalu manja dengan kenyamanan-kenyamanan kecil yang tidak akan ada artinya dalam 5 tahun ke depan. Kalian punya potensi besar. Jangan tukar itu dengan secangkir kopi atau status sosial semu. Mulailah menambal lubang-lubang kecil di kapal kalian sekarang juga, sebelum airnya terlalu tinggi untuk dikuras. Ingat, sukses itu tidak nyaman, dan kenyamanan itu jarang membawa sukses.